Jadi kita punya alasan yang kuat kenapa kita harus menambahkan sayyid, mau dalam sholat, mau di luar sholat, mau dimanapun, gitu. Karena beliau adalah khairu khalqillahi kullihim. Rasulullah itu adalah makhluk Allah terbaik di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan, gitu. Ya, siapa yang lebih yang terbaik di antara yang terbaik dari makhluk yang Allah ciptakan itu? Nggak ada kalau bukan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Ya, nah itu hebat itu. Makanya ketika Allah ya cerita tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu Allah ingin bilang kelompok Allah dan para malaikat itu selalu ya mencurahkan rahmat kepada Rasulullah. Nah, maka kamu kalau mau ikut kelompok Allah dan malaikat, ikut masuk situ, banyakin sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Anas, kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adba la tusbaq. Faja'a arabiyyun binaqatin fasabaqaha fashaqqa dzalika 'alal muslimin. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu haqqun 'ala Allahi alla yurfa'a syai'un minad dunya illa wad'ahu. Anas berkata, Rasulullah ya memiliki onta ya yang adba, ya, yang bagus tapi enggak digunakan bagus tapi enggak bisa digunakan untuk lomba, ya, ratus bak. Artinya enggak gini, onta bagus ya, artinya kalaupun dipakai pasti keren gitu ya, jadi enggak ada yang ngeduluin ya, jadi paling cepet. Jadi onta Rasulullah itu paling jago gitu ya, latus bak, artinya nggak ada yang ngeduluin. Jadi kalau lari pasti paling cepat, menang pasti gitu. Lalu tiba-tiba ada faja'a arabi binaqatin fasabaqaha. Lalu tiba-tiba ya ada orang Arab Badui, orang kampung ya, dia pakai onta terus ngeduluin onta Rasulullah gitu, ngelancangin ya. Jadi Innova ngelancangin Pajero ini ceritanya gitu ya. Iya, XL7 ngelancangin Pajero. Fasyaqqa dzalika 'alal muslimin. Ya, maka orang-orang Islam itu ya, para sahabat tentunya pada saat itu ngelihat kayak gitu tuh berat gitu ya. Orang nggak tahu diri amat sih gitu. Yang ngedulin Rasul gitu ya. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata innahu haqqun 'ala Allah, ya, bahwasanya ya hak Allah itu ya, Allah memiliki hak, maksudnya Allah yurfa'a syai'un minad dunya illa wada'ahu, ya, tidaklah diangkat sesuatu dari dunia kecuali Allah meletakkannya. Jadi artinya sesuatu itu ya terserah Allah lah ya. Ketika sesuatu itu diletakkan gitu ya, maka sesuatu itu pasti akan diangkat, yaitu hak Allah, terserah aja. Mau ditaruh di bawah, mau ditaruh di atas, mau dimenangin, mau dikalahin, ya itu adalah hak Allah gitu. Jadi artinya Rasulullah nggak kecewa, nggak seperti orang-orang mukmin atau para sahabat yang ngerasa ini orang katanya songong banget gitu ya,
so jago gitu, ya, so hebat gitu. Nah, itu artinya ya ini juga mungkin apa, urf, ya, apa, urf itu adat, ya, kebiasaan gitu. Kebiasaan kita itu berarti salah satu di antara adat akhlak itu, ya, jangan sama Rasul itu, sama orang yang dihormati itu, ya, kudu, ya, silakan gitu, ya, kudu didepanin, kudu diduluin gitu. Jadi ketika itu berarti emang udah kebiasaan gitu. Nah, orang-orang ngelihat itu ada yang berbeda, akhirnya gimana sih, nah gitu, ya, seolah-olah begitu, melanggar aturan kampung berarti gitu, melanggar etika kampung lebihnya gitu. Nah, oleh Rasulullah diterangin, dijelasin oleh Rasulullah, kata Rasulullah, nggak apa-apa, itu mah terserah Allah tuh gitu, ya, jangan jangan mentang-mentang ini punya saya, udah gak ada yang punya saya yang paling menang, yang paling utama, nggak ada yang ngalahin punya saya, nah gitu, seolah-olah. Jadi Rasulullah pun nggak merasa, ya, secara pribadi nggak merasa diganggu, nggak merasa didahului, nggak merasa direndahkan gitu, ya. Jadi ini ada dua adab gitu. Jadi di satu sisi adabnya, ya, bahwa masyarakat itu, ya, harus menghormati sesuatu, ya, meskipun gurunya bilang nggak apa-apa udah gitu, tapi tetap aja menghormati mah kudu, paham ya. Jadi jangan disalahpahami ketika Rasulullah bilang udah nggak usah, akhirnya nggak usah pisan gitu, ya. Itu kan kayak hadis yang sekarang kita sering ribut itu, tentang hadis yang bilang la tusayyiduni, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya. Tapi kemarin udah ngimamin Isa, tapi saya dengerin, kasih, wah, suaranya ini sampai tersedak ya. Iya. Berarti emang pemimpinnya masih otaknya, belum hatinya. Udah dikasih tahu kemarin. Iya. Iya, jadinya masih grogi kan. Iya. Belum dilaksanain Pak Haji. Kalau diajarin mau didengerin soalnya. Mana tuh? Lupa deh tuh. Ngomong apa? Ini ya, kata Rasulullah, ya, la tusayyiduni, kata Rasulullah. Ya, jangan manggil saya Sayyid, jangan jadikan saya Sayyid. Itu kan bahasa yang sering digunakan oleh, ya, sahabat-sahabat kita kalau ngomong Nabi, jangan pakai Sayyidina Muhammad katanya. Nggak boleh, Rasulullah nggak bilangin nggak boleh ngomong Sayyid gitu. Ya. Ini kan secara pribadi, ya. Jadi secara pribadi Rasulullah itu, ya, jangan agung-agungkan saya gitu. Saya orang biasa sama seperti kalian. Saya makan, saya tidur, saya punya istri, saya punya anak gitu. Nggak ada, ya, sama aja gitu, ya. Kita ngambil pisan, bener kata kita, iya dah, jangan panggil Said dah gitu lah, janganlah. Itu mah itu mah kasarnya dia lagi apa namanya bahasanya, lagi tawadu gitu. Lah iya gitu kan. Jadi ngomong apa sih manggil bos, biasa aja kali, nggak usah manggil bos lah, malu gitu. Lah iya makanya gitu, ya. Tapi kan Rasulullah bilang, kata Rasulullah di hadis yang lain pernah bilang, saya itu sayyidu waladi Adam, kata Rasulullah, ya, la fakhr, kata Rasulullah gitu. Saya ini tuan pimpinan, ya, dari seluruh manusia, tapi saya enggak bangga gitu, paham enggak, ya. Jadi nanti kita memahami itu gitu, ya. Jadi jangan mentang-mentang kata Rasulullah itu sayyiduni, bener sama si kucluk gitu. Lah iya gitu, ya. Jadi sama seperti kita kan, ya,
punya apa gitu, terus tahu-tahu dibilang, woi bapak ini, gitu. Alah apaan sih, nggak usah. Padahal mah tetap aja gitu. Iyalah gitu. Lah iyalah itu maksudnya. Gitu, jangan tang-tang dibilang jangan teh, kucluk we jangan gitu. Ya. Itu emang bener, itu memang ya kucluk gitu. Ya. Ya. Seolah-olah kayak wah Rasulullah larang itu. Ya sebetulnya bukan ngelarang gitu. Tapi memang lagi cerita tentang dirinya, jangan bangga-bangga, jangan apa. Nah, kita kan kasarnya ya sama anak kita sukses misalnya, wah orang-orang bilang wah jago. Ada kita enggak, biasa aja. Ya? Iya, karena memang ya tadi yang ngajarin yang gitu nggak usah bangga-bangga, tapi tetap aja orang harus ya menghargai, harus menghormati gitu. Kalau pandangan imam mazhab nggak ada yang nolak kan? Ya Allah, imam apa? Allah lupa pula namanya. Imam Allah, Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu beliau nulis, beliau bilang orang yang selalu melazimkan ya memanggil Sayyidina Muhammad dengan Sayyid itu akan diberikan keistimewaan tersendiri oleh Allah. Gitu. Kenapa ya? Karena mengagungkan, menghormati, nggak ada ruang untuk ngomong Muhammad itu. Ya Allah, kita manggil Kang Haji Ohi, manggil Ohi gitu. Lah, ngapain sih panggil haji pakai haji gitu. Biasa aja gitu. Ya tapi kan tetap aja kita sebagai penghormatan kan. Itu. Nah, iya kan itu kan ya nggak ada masalah nama saya gitu. Emang nama saya mah itu doang. Ngapain sih dia tambah-tambahin, embel-embelin gitu. Ya. Jadi cara penafsiran yang berbeda. Iya, artinya gini, dia secara pribadi harus begitu. Gitu. Jangan dia secara pribadi ente manggil Ohi, gue udah haji tahu. Jangan dia yang ngomong. Itu maksudnya. Hah? Ya, kalau dia secara pribadi orang manggil Ohi, oh iya biasa aja. Tapi ketika ada orang manggil haji, jangan, nggak usah. Tapi orang ya itu tetap harus panggilnya Pak Haji Ohi gitu. Ya. Ya ini tadi uruf ya, kebiasaan ya, adat yang memang adat itu di satu sisi gitu ya. Itu jangan terlalu ya dibesar-besarkan, tapi memang ya kita harus membesarkan lah orang yang kita kagumi, orang yang kita sayangi, orang yang bahkan menyelamatkan kehidupan kita kan. Kasarnya gitu. Lah ya kita masuk surga gara-gara siapa? Kita kenal Allah gara-gara siapa emang? Makanya wajar Ibnu Athaillah Sakandari ya, itu beliau menyatakan itu. Orang yang selalu melazimkan itu apa, yang mewajibkan kepada dirinya kalau manggil nama ya Muhammad itu harus pakai Sayyid. Itu akan diberikan keistimewaan tersendiri oleh Allah, kata beliau. Gitu. Ini kan cerita ulama banyak gitu, mayoritas. Lah iyalah. Yes. Ya kasarnya kita mau orang biasa aja tadi, Pak Haji Tatang, Pak Haji Ohi, Pak Haji Budi gitu. Ya. Lah iyalah gitu. Bukan karena bukan dari secara pribadi yang nyuruh manggil dia gitu. Ya. Panggil gua Haji Tatang tau gitu. Gua haji murah, mana gua haji sendirian gitu. Susah gua di sono, dicengin mulu, udah haji gua gitu. Ya kalau begitu jangan gitu ya. Tapi di sisi lain orang menghargai, menghormati, manggil dia gitu. Jadi Islam itu seolah-olah ngajarin selalu begitu Pak. Jadi jangan salah tanggap, jangan salah
persepsi ya dengan yang diajarin oleh Rasulullah itu. Ya, ini sama dengan yang sering saya ajarin tentang hutang tuh. Ya. Tentang hutang itu kalau kaitannya dengan orang yang minjem kata Rasulullah, salah satu hal yang harus disegerakan bayar hutang. Oke? Tapi kalau untuk orang yang memberikan hutang, kata Rasulullah, yang baik adalah orang yang ya selalu memberikan tempo, memberikan waktu, ya keluasan waktu bagi orang yang hutang. Ini jangan disalah tempatkan ini, ya jangan disalah tempatkan. Ntar yang minjemnya pakai yang itu, kata Rasulullah katanya gitu. Ya yang diluasin rezekinya yang minjem. Ya, ketika misalnya yang minjem nggak punya nggak ada uang, ya ntar disuruh besok itu Rasulullah ngajarin besok nggak apa-apa gitu. Ya. Nah yang minjemin itu bilang kata Rasulullah yang harus disegerakan bayar hutang lah, berantem jadinya nggak ketemu. Gitu. Paham nggak? Jadi posisinya harus ngerti gitu. Nah begitupun dengan ini tadi, gitu, ya. Jadi sebagai akhlak, adab, tata krama yang sudah dibuat di masyarakat itu, ya, gitu kondisinya, gitu. Nah tapi Rasulullah tetap ini ada yang memang tidak terlalu penting memang, gitu, ya. Tapi ya dibilang nggak terlalu penting, ya penting juga sih, gitu, ya. Jadi tetap harus meredakan, jangan malah manas-manasin, gitu, ya. Lah itu kan itu nanti tuh ada ayat Al-Qur'an itu, ya la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli, gitu kan, itu kan ya ngomong di depan Rasulullah jangan ngebentak-bentak maksudnya, gitu, ya. Ustad, gue tahu di debat Ustad nih, lama bet, gitu. Nah itu nggak boleh itu begitu, gitu, ya. Jadi kalau mau Ustad harus ngomongnya, Ustad lama banget, maafin ya, gitu, ya, gitu. Ini Ustad di ayat, lama bet, katanya, ya. Itu nggak boleh itu, enggak Ustad Tamdi mah kagak, misalnya. Jadi itu ya artinya adab itu, ya. Jadi adab itu, jadi ke Rasulullah itu kita ya upayakan melazimkan untuk ya memanggil sayyid itu, ya. Ya kasarnya kita mau orang biasa aja manggil ustadz, sama orang biasa manggil kiai, gitu kasarnya, ya. Ya mau. Semua hal. Pokoknya kalau kita mau manggil beliau kudu disandingin kata sayyidnya, gitu. Ya kecuali kalau bukan beliau yang orangnya, gitu, ya. Dan ini sebetulnya di kalangan sufi, orang-orang sufi biasa aja manggil orang lain sayyid itu, ya. Nah iya, gitu, ya. Ya anak saya manggil saya Hamdi, hey, gitu, seng deh. Iya. Lah iya. Allahu Akbar. Oke ya, jadi itu ceritanya. Jadi artinya dan Rasulullah mengingatkan ini kaitannya dengan apa? Dengan pembahasan dunia ini, ya. Nah, itu tentang dunia kata Rasulullah, udahlah, Allah meletakkan sesuatu, Allah mengangkat sesuatu itu karena Allah meletakkannya. Jadi itu terserah Allah, hak Allah lah, mau diduluin, mau dibelakangin, khair, gitu. Artinya ngademin teman-temannya, jangan malah akhirnya si Arabi tadi, orang Baduy tadi malah dibully, gitu. Jangan, gitu. Karena memang kondisi si orang kampung itu banyaknya orang kampung tuh.
Yes, gitu. Jadi harus mencoba mengerti lah kondisi itu. Ya tapi lambat laun nanti orang kampungnya yang bahkan belajar dengan kondisi itu, dia akan sadar, gitu. Makanya jangan dikira para sahabat itu sama Rasulullah itu kan saya udah bilang, ya bagaimana para sahabat menghormati, menghargai Rasulullah itu, ya luar biasa, gitu. Sampai-sampai ada sahabat yang nggak pernah berani melihat wajah Rasul itu, gitu. Ya, jadi ngelihat itu kayak nggak sopan seolah-olah gitu, nggak berani, gitu. Ada yang sampai segitunya, yes, gitu. Nah iya, apa lagi yang protot-prototan lah, gitu, ya. Nah iya itu karena apa? Karena saking menghormatinya tuh. Ada yang modelnya begitu, gitu. Artinya bagaimana sahabat menghormati Rasul itu, ya sampai sedemikian rupa itu. Iya banyak itu, gitu. Ya, ya artinya yang di Jawa itu, ya ada, tapi itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi mayoritas panggilnya ya Rasulullah, gitu. Ya Nabi Allah, gitu. Ya, gitu. Ya meskipun Rasulullah ngajarin bagaimana salawat kepadamu, kata Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, kata Rasulullah. Ya tapi tetap aja kita makan, ya nggak nyaman, enakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gitu. Ini satu apa tadi saya bilang adab, ya yang bahkan tadi ya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari bilang, ya itu akan punya keistimewaan tersendiri tuh orang yang menghormati Rasul, gitu. Kalau ketika sholat sama di lain sholat itu disamakan apa? Iya tetap aja meskipun sholat juga, bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, ya orang azan itu pakai wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah itu boleh itu, gitu. Bahkan seharusnya begitu kata Syekh Ali Jum'ah, gitu. Cuman di kita mah jangan terrame ntar, gitu. Ya iya, gitu. Itu kalau ada Syekh Fadil, ya Syekh Fadil yang pernah kesini, pernah orang Turki, ya itu kalau komat, ya kita komat nih mau sholat kan komat dulu tuh, hakim kata beliau kan, komat kita tuh, itu kita komat nggak pakai sayyidina itu diomelin sama beliau, itu disuruh balik lagi, ulangin katanya, nggak boleh, nggak sopan ente katanya, gitu. Ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, kudu begitu. Sama Syekh Fadil tuh, kalau nggak begitu tuh diomelin sama Syekh Fadil, ngomel Syekh Fadil tuh, gitu. Jadi artinya ya Syekh Ali Jum'ah itu di Facebook nulis gitu, bahkan kita ketika azan sekalipun ya mau pakai itu memang seharusnya begitu, harusnya, gitu. Ya tapi lagi-lagi tadi kebiasaan itu yang akhirnya ya nggak nyaman, kayak kita sholawatan Nabi sholat itu mau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau dimasukin sallallahu ala Sayyidina Muhammad kayaknya susah juga gitu, karena udah kebiasaan. Iya, nadanya karena udah biasa begitu, jadinya ribet, belum ketemu karena bukan tukang nyanyi, gitu. Jadinya nggak punya kunci arut, gitu. Harusnya punya atau gimana ngelaguinnya, gitu. Iya, iyalah diimprove lah harusnya. Cuma memang karena udah kebiasaan lumrahnya, jadi kalau udah sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayaknya gitu, karena kuping kita nggak pernah ngedenger, jadi kayaknya aneh, gitu. Ya kita selesaikan pengajian kita sampai di sini saja, gitu. Iya. Jadi dia datang biar selesai ngaji, gitu maksudnya. Aduh, ampun. Iya. Udah datang Saidnya. Kayak jadi begitu. Jadi
kita punya alasan yang kuat kenapa kita harus menambahkan sayyid, mau dalam sholat, mau di luar sholat, mau dimanapun, gitu. Karena beliau adalah khairu khalqillahi kullihim. Rasulullah itu adalah makhluk Allah terbaik di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan, gitu. Ya, siapa yang lebih yang terbaik di antara yang terbaik dari makhluk yang Allah ciptakan itu? Nggak ada kalau bukan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Ya, nah itu hebat itu. Makanya ketika Allah ya cerita tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah ingin bilang kelompok Allah dan para malaikat itu selalu ya mencurahkan rahmat kepada Rasulullah. Nah, maka kamu kalau mau ikut kelompok Allah dan malaikat, ikut masuk situ, banyakin sholawat, gitu. Ya. Nah, ini akhirnya banyak ulama-ulama yang ngajarin tuh, gitu. Nah, diantaranya yang saya dengar dari almarhum Al-Maghfurlah Gus Isom itu, Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ya ngajarin kalau disebut nama ya Muhammad misalnya, kita nambahin tuh sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita Allahumma sholli wa sallim alaihi, gitu. Kalau Nabi, Allahumma Nabi, Ya itu kan saya bilang, kalau misalnya iya, yes, iyalah. Jadi ketika ayat itu bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka kita bilangnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, baru kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Paham ora? Kayak udah kayak si udah kayak siapa? Wow, paham. Nah, kalau ada hadis juga hadis Rasul, terus kita langsung nyambut ibadah itu. Iyalah, pokoknya dalam apapun. Yes. Dalam apapun. Ketika kesebut nama ya Sayyidina Muhammad, maka sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya artinya ini mah ijtihad ya, gitu ulama. Artinya boleh orang langsung Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi selalu, gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Terserah aja, nggak ada masalah. Yang terpenting intinya ya ketika nama itu disebut ya kita selalu mendoakan, gitu. Sebagaimana Allah ketika nama itu disebut dan para malaikatnya selalu memberikan rahmat, gitu. Ya. Nah itu karena beliau itu khairu khalqillahi kullihim, enggak ada yang lebih hebat, yang lebih istimewa dari satu ciptaan itu prototipe yang enggak ada duanya, gitu. Ya. Makanya ya siapa Imam Busiri itu ya bilang ya wa kulluhum min rasulillahi ya multamisun ya ghurfan ya minan bahwa semua itu ya hanya merupakan pecahan-pecahan kecil ya dari akhlak Rasulullah. Ada orang baik itu cuman pecahan kecil dari akhlak Rasulullah. Ya, percikan doang, gitu. Ya. Rasulullah kalau misalnya diibaratkan kaca itu beliau kaca full sendirian, gitu. Nah, kita ini hanya pecahan-pecahan kecil dari satu kaca itu, ya. Gimana orang keistimewaannya luar biasa, mau disamain sama kita, gimana sih? Ya, bisa naik ke Sidratul Muntaha, ya. Nah, kita mah, ya, gitu. Lagi mau disama-samain baik, gitu. Janganlah, gitu. Oke, ya jadi itu cerita tentang hadis tadi, ya.
apa pelajaran yang dapat kita ambil ya, bahwa ya cerita dunia kata Rasul udah jangan usah pusing-pusing masalah dunia, mah gak usah pusing-pusing lah gitu ya. Emang Allah ciptakan dan Allah hancurkan, Allah angkat dan Allah taruh ya, terserah, itu terserah Allah, itu hak Allah gitu ya. Tapi kita di sisi lain ya ada akhlak ya yang harus kita jaga tuh ya, tetap penghormatan, menghargai, menghormati dan seterusnya, itu penting juga. Jangan sampai kepada titik mengkultuskan, itu yang salah juga ya. Makanya hebatnya kepada Rasulullah itu nggak pernah orang sampai mengkultusan, nggak pernah. Jadi semakin orang mengagungkan Rasulullah, semakin orang itu dekat dengan Allah, itu hebatnya. Itu salah satu keistimewaan Rasulullah tuh ya. Nggak pernah ketemu ya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang orang menjadikan Sayyidina Muhammad sebagai Allah, sebagai Tuhan, nggak ada. Nggak ketemu. Cek dalam sejarah ya. Tapi kalau Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan, ada ya. Saking sayangnya itu pengikutnya sama Nabi Isa sampai Nabi Isa dijadikan Tuhan. Itu kan itu begitu. Tapi kita umat Nabi Muhammad ya, hebatnya itu ketika mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah sampai sekuat tenaga, itu enggak sampai, enggak akan bisa itu ya. Malah ketika cinta Rasul itu langsung terbuka siapa Allah yang sebenarnya, selalu begitu. Jadi semakin mengagungkan Rasul itu semakin kenal sama Allah, itu hebatnya. Lihat sejarah ya, orang sufi mengagungkan Rasulullah itu yang bukan main itu. Tapi nggak pernah bilang Rasulullah itu sebagai Tuhan, nggak ada. Gitu ya. Nah, itu kehebatan Rasul itu. Makanya kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Kalau kamu cinta Allah, cukup ikuti aku aja. Udah. Jangan macam-macam. Ngikut doang. Ikutin. Gitu. Nah, maka pasti Allah akan mencintai kalian, nggak mungkin enggak. Gitu. Jangan ngaku cinta Allah tapi sama Rasulullah nggak pernah ngikutin, nggak bisa, nggak sampai. Salah jalan terus jadinya. Ya. Makanya maaf ya kawan-kawan kita dengan ketika menghilangkan sayyidnya, itu seolah-olah ya pemahaman dia terhadap Tuhan itu seolah-olah seperti arogan. Gitu. Mereka tidak akan setakzim, tidak akan memuliakan, semenghormatinya orang-orang sufi, enggak apa, pasti beda. Gitu. Cek aja. Gitu. Ya. Itu hebatnya, makanya akhirnya wajar kalau ya Imam Ibnu Athaillah Sakandari bilang kayak tadi itu. Orang yang melazimkan dirinya untuk mengatakan sayyid ya pasti akan diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya. Gitu. Oke. Dikit lagi ya. Bang, dikit lagi ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Harapannya udah pengen udah baik. Wa qala Isa alaihi salam, ya, dan Nabi Isa alaihi salam berkata, "Manil ladzi yabni ala maujil bahri daran?" Ya. Siapa orang ya yang membangun ya pada maujil bahar, ombak lautan itu dibangun menjadi rumah ya. Tilkumud dunya, ya itu adalah dunia kalian, fala tattakhidhuha qararan, maka jangan jadikan itu sebagai tempat menetap ya. Cerita Nabi Nuh itu kan, ketika ombak itu besar ya, maka kita bikin apa? Bikin perahu kan? Nah, bikin bukan sampan ya. Kalau sampan udah pasti ya rusak lah. Bikin perahu, kapal gitu ya. Tujuannya apa? Agar kita terselamatkan dari ombak tadi ya. Tapi jangan itu dijadikan sebagai apa? Rumah.
Lah rumah mah ntar di darat lah. Itu mah cuma untuk menyelamatkan kita dari ombak, gitu. Ya. Nah, ini Nabi Isa mengibaratkan ya, yang menyelamatkan kita dari ombak itu di kehidupan dunia ini ya sebetulnya hanya ya, jangan dijadikan itu sebagai tempat tinggal. Itu mah cuma apa? Tempat singgah agar kita sampai kepada tujuan. Ntar tujuan utamanya, tempat yang paling utamanya ntar di akhirat itu. Gitu. Ya, jangan dijadiin tempat tinggal itu mah. Itu mah cuma tempat sementara. Nah, dunia itu begitu. Dunia itu seperti ya, kapal itu yang kita buat ya, gitu. Ya paling enggak ya kayak Titanic kan dibuat sudah sedemikian besar, tetap aja namanya ombak ya. Ya entah ada kesalahan di mana atau di mana ya tetap aja artinya ya enggak apa ya, tetap aja karena tujuan utamanya bukan kapal itu ya. Tujuan utama pasti di darat, nggak ada tujuan utama di situ gitu. Kata Nabi Isa, nah dunia itu begitu gambarannya ya. Jangan jadikan dunia itu sebagai tempat tinggal, dia hanya sebagai apa ya, tempat kita singgah untuk kita sampai kepada tujuan kita. Satu lagi, wakila li Isa alaihi salam, dikatakan kepada Nabi Isa alaihi salam, alimna ilman wahidan yuhibbunallahu alaihi. Ya. Nabi Isa ditanya oleh pengikutnya, oleh Hawariyun, ya. Pengikut Nabi Isa dinamakan dengan Hawariyun. Ya. Kata mereka, ajarkan kepada kami satu ilmu ya, yang mana ilmu itu dapat menjadikan Allah cinta kepada kita. Gitu. Ya. Ajarkan kami, kata mereka, bagaimana agar Allah cinta kepada kita. Apa kata Nabi Isa? Qala, beliau menjawab, abghidud dunya yuhibbukumullahu ta'ala. Bencilah terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kalian. Ya. Jadi seolah-olah ya menurut Nabi Isa cinta dunia itu ya akan menghalangi cinta Allah kepada kita. Ya. Kalau nggak bisa emang pada masa hidupnya emang miskin Pak. Ya, benar. Miskin banget. Bukan miskin lagi, miskin banget. Ya. Susah. Baju punya tuh, lu ngomong punya baju. Kalau ngomong apa bahaya. Ora, makanya Hawariyun. Hawariyun itu kan bidadari kan. Orang yang tidak pernah tersentuh. Ya, kurang lebih berapa ya? 25 ya? Kurang lebih. Allah alam bisawab. Ya, artinya masih muda lah artinya. Kurang lebih ajarannya karena beliau itu orangnya lemah lembut ya. Orangnya baik banget Nabi Isa itu. Itu. Jadi bukan hanya zuhud ya, bukan hanya nggak punya tapi baik banget gitu. Ya. Makanya itu nanti ya cerita antara Nabi Isa ya dengan kawannya siapa? Kawannya Nabi Isa, sepupunya. Sepupunya Nabi Isa siapa? Siapa? Bukan, ini enggak, ini Nabi juga, Nabi sama kan. Zakaria ya, Zakaria, Yahya, Isa, Yahya ya Nabi Yahya. Iya kan ya kan
Nabi Zakaria kan ngelihat Siti Maryam punya anak gitu. Ya ini saudaraan berarti kan. Nah, sepupuan berarti Nabi Yahya sama Nabi Isa. Gitu. Nah, ini beda ini tipikalnya. Gitu. Kalau Nabi Yahya mah lemah lembut, Nabi Isa mah lemah lembut, zuhud. Nabi Yahya kebalikannya. Gitu. Ya, agak keras, tegas gitu maksudnya. Gitu. Oke, ya jadi memang ya begitu ceritanya. Ya orang sekarang gini, ya ketika ada orang baik, oke, maka kita terbuai oleh kebaikannya atau oleh orangnya. Paham nggak maksud saya? Ya, apa ini orang baik nih, apa kalau datang ngasih duit, ngasih duit gitu. Hah? Lalu saya yang nerima duit apa itu? Ya, aduh, duit. Sayang sama duitnya, bukan sayang sama orangnya. Itu gimana kira-kira? Paham nggak maksudnya? Hah? Bocah? Lah iya, nggak maksudnya bukan hanya bocah, tapi orang yang ngelihatnya. Iya kan? Kata siapa? Oh, lu sayang sama duit gua, bukan sama gua. Gitu. Hah? Nah, maka dikasih tuh duit gua tuh. Gitu. Duitnya yang dikasihin, akhirnya apa? Nggak dapat kasih sayang dia kan? Rugi nggak? Hah? Enggak lah, katanya orang dapat duit, katanya gitu. Nah, iya kan orang yang berpikir sesaat begitu kan? Yang penting dia dapat banyak hari itu doang, besok mah lah. Ya jangan lupa sama yang ngasihnya tuh, gitu. Itu maksudnya, paham nggak? Hah? Jadi seolah-olah Nabi Isa wajar kalau ngomong begini, kata Nabi Isa, begitu dunya yuhibbukumullahu ta'ala, gitu. Bencilah dunia, maka Allah akan mencintai kalian, gitu. Ya. Ya ini apa namanya, ya seolah-olah kenapa? Karena kalau kita udah cinta dunia itu semua urusannya jadi salah arah gitu, nggak sesuai dengan tujuan, nggak sesuai dengan SOP, lupa sama tempat tinggal, ntar lupa sama tujuan kita gitu. Jadi segala sesuatu itu selalu apa itu istilahnya orang sekarang itu dimaterialkan gitu. Akhirnya ya nggak ada materi, ya susah jadinya gitu. Nah itu makanya saya bilang seolah-olah rezeki anak soleh, padahal ya lah iya, padahal ya bukan. Lah itulah gitu. Dia nggak tahu ada sesuatu yang lebih berharga dari itu. Itu kan ada kisah, saya lupa hadisnya. Rasulullah itu pernah ya dengan para sahabat Ansor itu ya, dengan sahabat Muhajirin itu ketika membagi bagian ghanimah, bagian perang, itu orang Muhajirin dikasih banyakan ketimbang orang Ansor. Gitu. Tiba-tiba nyeletuk orang Ansor. Gitu. Kedengeran ke telinga Rasulullah, dipanggil sama Rasulullah, sini katanya. Kalian tahu nggak, katanya, kenapa saya kasih mereka lebih? Gitu. Mereka lebih itu bukan, jangan mikir saya orang Mekah. Jadi saya nepotisme gitu. Membeda-bedakan dia lebih banyak. Kalian harus tahu mereka sudah meninggalkan kampung mereka sampai di sini dan tinggal di sini. Itu satu hal yang berat untuk mereka lakukan. Kamu dapat sedikit, ya, ternyata bukan sedikit dalam mata kamu. Aku tinggal di sini itu udah satu keistimewaan yang luar biasa, kata Rasulullah. Kamu mau pilih mana tuh? Mau pilih ghanimah seolah-olah gitu, atau mau pilih aku yang selalu memberikan yang ada di sini, yang tinggal bersama kalian? Mahalan mana? Seolah-olah kayak begitu.
Paham nggak? Gitu. Ya akhirnya mereka ya karena memang bersih ya tersadarkan jadinya gitu. Ya kalau yang kagak bersih mah ngotot terus gitu. Ya emang dibeda-bedain baik katanya kita mah gitu. Kalau dia mah orang sono sama-sama orang sono sih jadi dikasihnya gedean gitu. Padahal bukan itu gitu. Kata Rasulullah saya tinggal di sini itu sampai dengan saya meninggal di sini itu coba Madinah itu nggak ada apa-apanya kota Yathrib itu. Tapi dengan kehadiran Rasulullah lah bukan lah bersaing dengan Mekah gitu. Lah Mekah mah kasarnya nggak ditinggal nggak ada jasad Rasul di sana tetap emang bebak kata gitu. Itu emang udah bakah oleh Allah dibuatnya gitu. Nah kamu dengan kehadiran saya di sini makanya dimuliakan. Akhirnya ada hadis ya kalau orang nanti di apa di akhir zaman kata Rasulullah yang lain orang-orang terkena virus khusus di Madinah nggak ada virus gitu. Itu kenapa? Karena masih ada Rasulullah. Coba itu mahalan mana itu sama gonimah yang segitu itu? Hah? Lah iya artinya pemberian itu ya jangan lupa, jangan asik sama yang dikasihnya, tapi kita harus lebih kepada yang ngasihnya. Hah? Paham nggak bulan? Hah? Paham? Paham? Ya paham, sama sama dia paham. Paham. Gitu. Ya jadi maksudnya begitu dunia yuhibbukumullahu ta'ala itu maksudnya ya. Jadi ketika kita mencintai ya pemberiannya kita lupa dengan yang memberinya, itu tuh masalahnya. Nah, katanya jangan lupa tuh ya. Justru kamu dapat itu teh karena ada yang ngasih. Kalau yang ngasihnya kagak ada, dapat ora? Lah ora Pak. Ora. Gitu. Ya. Nah, jadi lebih baik ya makanya akhirnya yang Robiah Adawiyah itu kan gitu. Jika memang ridhomu ada di neraka ya, saya akan ambil ridhomu ke sana. Gitu. Lah iya kan? Gitu. Kata kita udah, Allah nggak mungkin itu mau udah begitu baik kita mah. Gitu. Ya. Ya. Nah, itu jadi artinya ya makanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Itu artinya hasanah itu ya itu tadi ya bukan roti hasanah bukan ya gitu. Ya jadi hasanah itu maksudnya ya baik. Baik itu nanti perspektifnya perspektif agama jangan perspektif yang lain gitu. Maka Allah menampilkan dengan berbagai macam metode hasanah itu. Ada kehidupan yang kayak modelnya Sayyidina Abu Bakar, ada kehidupan yang modelnya kayak Sayyidina Umar, ada kehidupan yang modelnya kayak Sayyidina Utsman, ada kehidupan yang kayak modelnya Sayyidina Ali. Khair. Gitu. Itu hasanah semua, jangan salah. Gitu. Hah? Lah iya ya kalau banyak ya berarti ngikutin Sayyidina Utsman. Gitu. Hah? Lah iya kalau misalnya kayak Sayyidina Abu Bakar misalnya juga yang tadinya kayak banyak akhirnya dihabisin, ya silakan juga ada yang begitu tipikalnya. Hah? Iya. Lah ya kan ada yang begitu kan, ada yang kayak Sayyidina Umar emang dari awal emang udah begitu, emang udah segitu udah, gitu. Sampai ke sono masih nerus kayak gitu. Begitu juga kayak Sayyidina Ali juga sama, Sayyidina Ali tuh. Ya, itu luar biasa susahnya, gitu. Ya, lah iya. Jadi Rasulullah udah nyontohin bagaimana jadi mertua, bagaimana jadi mantu itu semua udah dicontohin sama Rasulullah tuh, gitu. Ya, jadi mertua kan ke Sayyidina Ali, gitu. Hah? Jadi mantu ke dua-duanya ya. Gitu. Jadi mantu Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar.
gitu. Jadi mertua Sayyidina Utsman sama Sayyidina Ali. Tuh. Hah? Jadi mertua tuh. Gitu. Kan jadi mertua tuh nggak dibeda-bedain tuh dua tuh, Sayyidina Ali sama Sayyidina Utsman. Malah Sayyidina Ali yang kayaknya seolah-olah lebih dilebihin kasarnya. Ya. Justru Sayyidina Utsman mah kok seolah-olah kayak iya. Ya kan dia masa bikunul awalun kategorinya. Gitu. Dari awal kan. Gitu. Ya kasarnya kalau sama mantu gitu, ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, udah begitu caranya. Ya. Jangan lu mah kagak kayak si Anu lu, dasar orang arti lu. Kalau si Anu mah dateng apa boleh dibawain gitu. Kalau ini mah ya pahit. Ya Allah. Kagak Pak, gitu. Justru Rasulullah itu sayang banget itu, gitu. Ya, anak yang paling tersayang kan, ya anak yang paling tersayang kan Sayyidatuna Fatimah kan, Siti Fatimah kan, ya Sayyidina Ali lah, gitu. Ya, nah, jadi nggak dibeda-bedain itu yang mana mantu yang kaya, yang mana mantu yang miskin, gitu. Mertua ke sama, nggak dibedain mertua yang kaya, mertua yang miskin sama baik, gitu. Ya, nah, jadi artinya bukan pemberian yang ya yang menggugah gitu, tapi justru yang memberinya itu yang harus kita perhatikan itu. Oke, cukup ya nakifuna, walhamdulillah, wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an.